Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nazzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil arabiyyi sayyidi waladi adami khatimi al-anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita bisa melanjutkan lagi ya pelajaran kita di kitab Nahwu Praktis, kitab karya Ustadz Aceng Zakaria rahimallahu ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita pada hari ini untuk memahami pelajaran yang akan kita bahas bersama. Kemudian selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Baik, kemarin kita masuk pada pembahasan bagaimana cara membuat fi'il amr. Begitu ya. Jadi yang pertama langkahnya itu kita masuk kepada fi'il mudhari. Nah, di sini ada contoh ya, Umahat. Ada kata doroba yang akan kita masukkan mauzunnya doroba ke dalam wazan fi'il amr. Nah, untuk menjadi apa ya? Untuk perlu diketahui bahwa fi'il amr ini berlaku untuk dhamir mukhatab, yakni lawan bicara kita. Ya, lawan bicara. Jadi terdiri atau hanya untuk 6 dhamir saja. Dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dua dhamir untuk kata ganti dua orang, ya ini sama. Ya, antuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antuma untuk mu'anas. Katanya pun sama ya, untuk dua orang mu'anas dan dua orang mudzakkar. Yang pertama kita lihat dari fi'il madhinya dulu. Doroba. Kemudian fi'il mudhari'nya yab ribu. Nah, cara membuat fi'il amr dengan sukunkanlah, buang huruf pertama dulu, buang huruf ya mudhari'ahnya ya. Buang huruf ya mudhari'ah, maka menjadi seperti ini ya. Nah, tidak bisa dibaca jika suatu kata itu diawali oleh huruf yang sukun, maka datangkanlah hamzah wasol. Ya, ini kaidahnya. Kemudian hamzah wasolnya ini diharokati, kita lihat dengan melihat huruf ketiga dari fi'il tersebut. Nah, di sini huruf ketiganya apa? Ro ya, setelah datang hamzah wasol. Maka di sini harokatnya kasroh. Idrib. Nah, jadi kalau fi'il amr itu harokat hamzah wasolnya dua saja. Kalau tidak domah, dia kasroh. Ya. Adapun yang dia berharokat fathah di huruf ketiganya, maka hamzah wasolnya diharokati kasroh. Misalnya, fataha, yaftahu, iftah. Ya. Nah, kemudian di sini tadi yang ketiga, langkah ketiga dengan mensukunkan huruf terakhir dari fiil tersebut. Jadi apa bacanya? Idrib, ya. Nah, tasrifannya seperti ini. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Sampai sini paham insyaallah?
Untuk membuat fi'il amar, Ummahat suara anak ada? Jelas Ada Ustazah. Ustazah. Ya, paham tidak ini? Ayo Belum. kita komunikasi Belum. cerah ya. Kalau paham bilang paham, kalau enggak nanti kita ulangi lagi. Paham belum? Belum Ustazah. Belum. Ya, baik kita ulangi lagi. Belum. Ya, kalau belum tidak apa-apa. Bilang belum ya, nanti kita ulangi lagi. Jadi kita komunikasinya dua arah. Baik, kemarin kita udah membahas tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari ya. Wazan fi'il madhi kemarin kita juga udah ketahui. Kemudian adapun mudhari juga udah kita ketahui tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Jadi kalau tasrif lugawi itu kita mentasrif satu kata ya, misalnya tadi kata doroba kita tasrif ke dalam 14 domir, maka di sini disebut tasrif lugawi ya. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Itu untuk fiil madhi. Kemudian untuk fiil mudhari'nya, coba siapa yang mau mencoba kata doroba ditasrif kepada fiil mudhari? Atau anak tunjuk aja. Saya tunjuk ya. Coba Ummu Wulan. Kata doroba yadribu. Nah, di sini ditasrif kepada fiil mudhari. Fi'il mudhari ya. Baik. Umum. Sebentar. Doroba. Doroba yadribu. Ini fiil mudhari. Yadribu. Yadribani. Yadribani. Yadribuna. Tadribu. Tadribani. Yadribna. Nah, Kemudian anta itu jadi tadribu, antuma tadribuna, antum jadi tadribuna, anti tadribina, antuma tadribani, antunna tadribna, ana adribu, nahnu nadribu. nah, Masya Allah. Santi barakallah fiik. Coba Dokter Dewi silahkan diulang doroba. Doroba yadribu. Saya kasih ini wazannya dulu ya. Di sini sebentar. Nah, ini. Oh, di atas lagi sebentar. Nah, ini. Nah, coba ini rumusnya. Nah, sekarang silahkan yang doroba tadi persis yang dibacakan oleh silahkan, dokter. Huwa yad ro yadrobu Yadribu ya. Kalau di sini wazannya hum kalau doroba pakai yadribu. Nah, ini filnya harokatnya kasroh semuanya ya. Apa? Kenapa ya pakai kasroh ya? Wazannya, rumusnya. Iya. Ainnya, ain fiilnya semuanya harokatnya kasroh. Nah, gini. Ya. Doroba yadribu, huwa yadribu, huma yadribani, yadribuna, hiya hiya tadribu,
huma tadribani Hmm. kunna yadribana Hmm. anta ini Hmm. tanya dibaca tak ya Taknya tetap dibaca. tak Haknya dot. Hak fiilnya ganti dengan huruf dot. Anta eh, tadribu. adribu Lah. Anta tadribu. tadribu ya Mm-mm. anta tadribu antuma tadribani antum tadribuna anti tadribina antuma tadribani antunna tadribna ana ini ainnya i juga Ya, anak diganti ana ya, ad kasrah semuanya. adribu nahnu Mm-mm. nadribu Ahsanti, Masya Allah, barakallah fik. Jadi untuk kata doroba, ya, ain fiilnya untuk fiil mudhari itu semuanya diganti dengan kasroh. Nah, nanti barakallah fik dokter. Udah mulai ini ya, nggak bingung ya, Insya Allah. Tapi berikutnya silakan siapa yang mau mencoba? Umi Zainab mau mencoba? Iya, Mm-mm. insya Silakan. Allah. Ya. Katanya sama doroba, diulang aja Umi. Oh iya. Bismillah. Ya, anta dari anta ya. Bukan Dari dari gua, huwa ya. dari gua. Nah, Dari huwa ya. Itu huwa yad ribu huma ribani hum ribuna hiya ribu iya huma diganti tak pakai tak, hiya tadribu. hiya ribu huma ribani kunna tadri Kuna yadribna. gomen kunna yad yad yadribuna Huna, huna, huna yadribna. yadribna Nah, anta anta yad yadribu nah tak antuma bukan ya tapi tak anta tadribu. anta tadribu antuma tadribani antum tadribuna anti tadribina antuma tadribani antunna tadribna ana tadribu nahnu nadribu Ana coba diulang ana. ana adribu nahnu Adribu. Nahnu nad. nadribu. Nah, santi barakallah fik, Masya Allah. Baik, berikutnya silakan Umi Hani. Jazakallah. ya saja huwa yadribu huma yadribani Nah, yadribani kemudian hum yadribuna kemudian hiya tadribu kemudian huma tadribani kemudian hunna tadribna kemudian anta tadribu kemudian antuma tadribani
kemudian antum, tadribuna, kemudian anti, tadribina, kemudian antuma, tadribani, kemudian antunna, tadribna, kemudian ana, abriba, kemudian Ana adribu. ana adribu. Oh, ya, Mm-mm. Nah, ana adribu, kemudian nahnu nadribu. ahsanti. Nah, Kurang saja. barakallahu fiik, Masya Allah. Nah, baik. Nah, di sini misalnya kita ingin membuat fi'il amr ya. Nah, ini rumusnya seperti ini. Huruf mudharaah yang ada di depan ini dihapus ya. Yang perlu diketahui tadi, fi'il amr ini hanya ditujukan kepada dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab tuh kata ganti orang kedua ya. Mukhatab atau lawan bicara. Huruf mudharaah semuanya dihapus, dihilangkan. Ya, kita lihat karena orang Arab itu tidak pernah memulai perkataan atau suatu kalam dengan sukun, maka didatangkan hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Jadi huruf ketiga setelah ada hamzah wasal yang mana Umahat? Pak sukun. Huruf ain. Ain. Ya, ain ya. Huruf ketiganya adalah Oh iya. ain. Ya, huruf ketiganya adalah ain. Kita lihat jika huruf ketiganya berharokat fathah dan kasroh, maka hamzah wasalnya di sini kasroh. Itu kaidahnya untuk fiil. Ya, nanti beda lagi kalau untuk huruf atau isim, ya. Kalau ya lebih ke apa huruf dan isim itu beda. Jadi kalau untuk fiil kita lihat huruf ketiganya. Jika huruf ketiganya harokatnya fathah atau kasroh, maka hamzah wasalnya diharokati kasroh. Kemudian langkah berikutnya sukunkan huruf terakhir yakni lam fiilnya ya. Menjadi apa dibacanya? If'al. If'al. Ya, If'al. if'al ya, if'al. Nah, di sini contoh katanya misalnya fataha yaftahu. Ya, jadi huruf ya-nya dihapus, kemudian datangkan hamzah wasol, kita lihat huruf ketiganya. Jika huruf ketiganya harokatnya fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya harokatnya kasroh. Ya, menjadi apa? Ifta'u gitu ya. Nah, setelah itu iftahu afan. Setelah itu sukunkan huruf terakhirnya. Jadi iftah, bukalah artinya seperti itu. Jadi fi'il ma'amar ini adalah kata perintah. Iftah, bukalah, bukalah. Dan di sini domainnya ditunjukkan untuk mukhatab mufrad mudzakkar, satu orang laki-laki, iftah. Nah, kemudian kita lihat yang domir antuma ya. Maka dihilangkan huruf terakhirnya. Ya, kalau tadi disukunkan, kalau yang ini dihilangkan huruf terakhirnya. Untuk domir antuma. Menjadi apa? Iftaha. Ya, sama.
Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, dihapus huruf nunnya juga. Jadi, if tahu. Jangan lupa setelah waw sukun karena nunnya hilang, ini ada alif farikoh. Alif yang terletak setelah wawul jamaah yang ada pada fiil disebut alif farikoh. Ini untuk apa fungsinya? Untuk membedakan wawul jamaah yang ada pada fiil dan yang ada pada isim. Taib. Kemudian yang anti, ya. Domir anti. Ini masih ya, masih kasroh semua harokatnya. Dihapus juga huruf nunnya. Menjadi apa? I. If. Hmm? Iftahi. Iftahi. Panjang ya. Ada ya ini ya. Ini menunjukkan mufrad mu'anas. Ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Ya ini yang disebut ya mukhatabah itu ya yang menunjukkan bahwa lawan bicaranya itu perempuan, satu orang perempuan. Kemudian yang antuma sama dengan yang muzakkar ya, menjadi iftaha. Yang terakhir, untuk domir antuna, kalian jamak perempuan menjadi Iftahna. Nah, ini kenapa tidak dibuang? Karena untuk domir perempuan ini tetap ya mabni. Iftahna. Jadi yang berubah tadi apa aja Umahat? Yang berubah domirnya atau hilang hurufnya itu yang pertama atau berubah harokatnya. Yang pertama apa untuk domir? Anta ya. Kemudian antuma hilang nunnya, antum hilang nunnya, anti hilang nunnya, antuma hilang nunnya. Kalau untuk antuna dia tetap iftahna. Yang dibuang hanya huruf mudharaahnya saja. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Boleh minta contoh lagi Ustazah? Biar lebih. Boleh, ya. Coba sekarang kita ganti yang doroba yadribu. Berarti di sini ain fiilnya diganti dengan kasroh ya. Ain fiilnya diganti dengan kasroh. Doroba yadribu. Sama. Jadi semua huruf mudharaahnya ini dihapus. Didatangkan hamzah wasol. Karena untuk kata kerja yadribu itu ain fiilnya harokatnya kasroh, maka semuanya di sini kasroh ya. Kasroh, 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 dan kasroh. Kita lihat jika huruf ketiganya setelah datang hamzah wasol di sini ain fiil berarti harokatnya kasroh, berarti di sini hamzah wasolnya harokatnya juga kasroh semuanya. Kasroh, kasroh, dan kasroh. Sama langkahnya, sukunkan huruf terakhirnya. Kalau yang ini berarti nunnya hilang, 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 dan ini yang tetap. Ya, jadi gimana? Coba dibaca. Tadi yang belum Umi Yesi ya. Coba Umi Yesi silahkan. Ya, Umi. Dari kata Anta ribu idrib. ibrib antuma Nah, jadi anta ibrib ya. iya, jadi fa sukunnya diganti dengan huruf apa? Ba sukun ya. Huruf dhad. Huruf dot. Nah, lamnya baru diganti dengan huruf ba, ya. Kemudian ain fiilnya diganti dengan huruf ro. Coba diulang lagi. Yadribu menjadi Yadribu yabrib anta ibrib
An Dot dulu Umi. Bukan ibrit, bukan ba, tapi idrib. oh idrib ya. Nah, Id iya. Idrib. idrib antuma idribah. Jangan dikolkolkan dotnya, jangan dikolkolkan. Idriba ya. Antuma idriba antum idribu anti idrib idribi ya. Ahsan, idribi. Idribi antuma idriba antuma idribna idrib Nah, oh, ya bener iya. ya Ustaz ya. Betul, Masya Idribna Allah. Ya, ya. ana Ini maksudnya tidak. Ya, jadi ya. kalau untuk fi'il amr itu hanya domir apa tadi? Berlaku untuk domir apa? Hmm, Domir gimana? mukhatab ya. Jadi cuma domir ini aja. Yang Oh, lainnya udah. tidak termasuk. Itu untuk fi'il amr. Kalau Mm, fi'il madhi sama mudhari semuanya ya. Itu semua mm, domir maksudnya. Jadi kalau fi'il madhi itu ada 14 domir. Fi'il mudhari juga ada 14 domir. Sedangkan fi'il amr cuma 6 aja. Mudah ya. Ya, ya. Ya, terima kasih Ustazah. Nah, Ustazah barusan timbul tenggelam fil amr untuk berapa domir? fi'il amr itu digunakan hanya untuk 6 domir. Anta, antuma, antum, anti, dan anti, antuma, antuna. 6 Ya, aja. ini aja yang ada di screen ini. Iya. Ya, Taib, ada yang mau mencoba lagi? Iya, jangan takut mencoba ya, Umat. Ya, kita ganti sekarang. Ya, tadi fathah udah, kasrah udah. Nah, sekarang kita ganti ain fiilnya ini, harokatnya domah. Semuanya domah ya. Domah, domah, domah. Kata yang akan kita tasrif, misalnya kata madhinya itu kataba, telah menulis. Mudhari'nya yaktubu. Ini sama persis caranya seperti yang tadi. Coba saya mau tunjuk Umi Endar. Saya Ustazah Ya, An- tafadhol. Anta Anta iktub ya aktub ya Anta Ah, aktub nah ini kalau ya kita lihat ya, ini dihapus semuanya, Umi ya. Huruf ya muthara'ahnya di depan ini dihapus semuanya. ya Kemudian kita datangkan hamzah wasal, hamzah wasal, hamzah wasal, hamzah wasal. Kemudian iya. kita lihat huruf ketiganya harokatnya apa? Oh iya domah Jadi hamzah wasalnya kita harokati? uktub ya Iya, betul. Insya Allah. Anta uktub antuma uktuma Uktuba. uktuba Nah, antum uktubu anti uktubu dipanjangkan uktubu. anti uktubi Uktubi. Panjang. uktubi antuma uktuba antuna uktubna. Mumtazah, Masya Allah. Naam, barakallahu fiik. Jadi itu ya. Makasih. Kita sesuaikan, kita lihat harokat di huruf ketiga. Berlaku untuk fiil jika huruf ketiganya itu domah, maka hamzah wasalnya diharokati domah. Jika huruf ketiganya harokatnya fathah atau kasroh, maka hamzah wasalnya diharokati kasroh. Baik, sampai sini silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Mau mencoba lagi? Atau kita lanjutkan? Coba lagi ya.
Nah, misalnya di sini ada kata roja'a yarji'u. Nah, tadi kan udah contekannya. Nah, sekarang misalnya anak hapus nih contekannya. Roja'a, ini roja'a itu dia seorang laki-laki telah kembali. Roja'a. Kemudian kalau yarji'u, dia sedang kembali. Tapi silakan Umi Heni. Umi Heni Aun. Ya saja. Tafadhali. Jadi Umi, kata yarji'u ini dibuat fi'il amrnya. Seperti Yar, apa? Mm-mm. yarji'u berarti ir, apa? Yarji'u ya. Yarji'u. Jib, Nah, jib, irji. irji. Ya, Nah, irji. dihapus. Ya, tayyib. Lanjut. Irji, kemudian eh, irji, irji a. Naam, ahsan, Masya Allah. Kemudian irji u. Ya, irji'u panjang ya. Nah, di sini jangan lupa diberi alif farikoh ya. Ya, Nah, ahsan, lanjut. irji u. Kemudian irji i. Ya, Irji irji'i panjang ya. ya. Ainnya. Nah, Irji, kemudian irji a, irji a. naam, ahsan. Kemudian ir irji'au. Nah, Ir, irji, Nah, irji. ah, ah. Nah, Ya, yang ini yang tidak ada yang dihapus ya. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. ya, syukran saja. Afwan. Baik, satu lagi. Coba. Nafa'a yanfa'u. Nafa'a yanfa'u. Nafa'a itu bermanfaat. Nafa'a yanfa'u. Silakan Umi Miftah. Umi Miftah maujudah. Nah, Ustazah, Tafadhali. Nafa'a yanfa'u. yanfa'u, infa. Anta, infa. Iya, Ustazah. Nah, Hasan. Antuma, infi'a. Antum, infi'u. Anti, infi'i. Antuma, infi'a. Antunna, infi'na. Iya, coba tadi ain filnya dirubah jadi apa, Umi? Eh, nun, Coba diulang sekali lagi. nun. Coba diulang sekali lagi dari awal. Anta, infa. Naam. Antuma, infa'a. Antum, infa'u. Masya Allah. Anti, infa'i. Naam. Antuma, infa'a. Antunna, infa'na. Mumtazah, Masya Allah. Barakallah fiik asanti. Baik. Allah, jazakillah khair. Nah, itu tadi ini untuk fiil amar ya, Insya Allah. Baik. Nah, di sini ada keterangan ya. Keterangan yakni kata kunci domir. Ya, kata kunci domir. Fiil mudhari pasti diawali oleh 4 huruf yakni hamzah, nun, ya, dan ta atau anita atau ana itu ya. Kemudian yang kedua kata ganti orang ketiga pada fiil mudhari menggunakan awalan ya kecuali untuk domir hiya. Dia perempuan dan huma. Mereka perempuan. Keduanya menggunakan huruf ta. Coba kalau kata ganti orang ketiga itu apa aja? Umi Wiwi.
Umi Wiwi ada? Ya Ustazah. Nah, kata ganti orang ketiga itu apa aja, Umi? Coba disebutkan. Eh, dia, anta ya. Dia, kalau anta itu kamu. Oh kamu. Dia, Mm-mm. terus mereka. Iya, coba bahasa Arabnya. eh, dia itu antuma ya Ustazah. Dia itu huwa. Oh iya. Huwa, Mm-mm. dia Mm-mm. huwa. Terus mereka, antuma. Nah, mereka berdua, kalau mereka itu huma. Oh, kalau mereka huma. Kalau dia tadi huwa. Iya, huwa, huma, hum. Huwa, huma, Kalau hum. kalau huwa itu untuk satu orang laki-laki. Kemudian kalau huma, mereka dua orang laki-laki. Kalau hum, mereka jamak laki-laki. Ya, jadi kalau kita mendengar kata dia dan mereka berarti itu domirnya adalah domir goib ya, atau kata ganti orang ketiga. Nah, kemudian tiga yang kedua adalah hia, huma, hunna. Nah, hia ini untuk dia satu orang perempuan, huma untuk dua orang perempuan, hunna mereka jamak perempuan. Jadi antara dua orang laki-laki dan dua orang perempuan untuk kata ganti orang ketiga itu sama, huma, ya, sama. Iya. Ya Nah, Ustazah. jadi pengaplikasiannya itu ke dalam apa? Fiil mudhori'nya. Ya, sampai sini paham belum, Umi? Domir atau kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga, atau masih bingung? Samar-samar Ustazah. Taib, kalau masih bingung nggak apa-apa, bilang bingung nih nggak apa-apa. Ya, kita ulang lagi untuk domir ya. Taib, nggak bahasa. Kemarin yang Ana share di ini itu boleh di print ya. Jadi Ya. ditaruh di meja belajarnya masing-masing umahat. Jadi sambil belajar, kalau biasanya kalau kita print kita tempelin di meja atau di dinding tempat kita belajar itu sambil bisa sambil melihat. Nah, kita jelaskan lagi di sini ya. Anak kasih warna merah. Huwa, huma, hum, hia, huma, hunna. Ini adalah kata ganti orang ketiga. Ya. Atau kalau dalam bahasa Arab itu goib. Atau yang dibicarakan. Ini mudahnya ya, yang dibicarakan. Artinya huwa itu dia. Satu orang laki-laki. Huma, dua. Huma itu artinya mereka berdua. Ya, mereka berdua. Jadi kalau dua orang atau tiga orang atau jamak itu biasanya memakai kata mereka. Ya, mereka artinya kita harus pahami bahwa ketika ada seseorang yang mengucapkan dia dan mereka berarti orangnya tidak ada di depan kita. Artinya itu adalah kata ganti orang ketiga atau goib, 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 tidak terlihat orangnya. Nah, seperti itu aja untuk memudahkan kita mengingat ya. Mereka dua orang, laki-laki. Kemudian hum, itu mereka. Tapi untuk jamak, jamak itu tiga atau lebih ya, untuk laki-laki. Kemudian hia. Nah, kalau hia ini dia satu orang perempuan. Sedangkan huma, mereka dua orang perempuan. Hunna, mereka jamak. Tiga atau jamak. Ya, tiga atau jamak perempuan. Taib. Nah, ini dari huwa sampai huna itu adalah kata ganti orang ketiga. Ya, ada berapa? 6 domir. Dua domirnya sama. Untuk dua orang itu sama. Sama-sama huma. Muzakkar huma, muannasnya huma. Ya, yang tiga ke atas
ini mudzakkar. Mudzakkar itu laki-laki atau maskulin. 3 ke bawah ini untuk mu'annas. Baik, untuk kata ganti orang ketiga sampai sini paham? Umi siapa tadi ya? Umi Ibi ya? Kalau nggak salah. Insya Allah Ustazah paham. Insya Allah sampai sini paham ya. Nah, kita lanjutkan yang ke berikutnya. Ada 6 domir lagi. Satu kotak. Nah, seperti ini. Ini namanya kata ganti orang kedua. Atau mukhotob kalau dalam bahasa Arab. Atau lawan bicara. Nah, di sini mengartikannya bukan dia, tapi kamu. Kamu dan kalian. Nah, jadi kalau kita mendengar kata kamu dan kalian berarti ada di hadapan kita. Orangnya ada di depan kita. Maka ini disebut lawan bicara atau kata ganti orang kedua. Ya, jadi kalau anta itu untuk kamu 1 orang laki-laki, antuma kalian 2 orang laki-laki, antum kalian 3 orang atau jamak laki-laki. Ya, di sini 3 sama seperti ya kata ganti ketiga tadi. Yang 3 pertama itu menunjukkan untuk mudzakkar. Kemudian 3 kata ganti yang kedua menunjukkan untuk muannas. Dan di sini sama ya untuk 2 orang. Kalian 2 orang itu sama, makanya antuma. Muannasnya juga antuma. Taib, domir mukhotob. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Ya, jadi kata kuncinya gini Ummahat, kalau bingung tentang domir. Dia itu gandengannya mereka. Ya, berarti ini orang tidak ada di depan kita. Ya, yang sedang kita bicarakan atau goib. Kalau kamu pasti gandengannya dengan kalian. Sama Kak dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dia berarti kita sedang membicarakan seseorang. Tapi kalau kamu berarti objeknya ini lawan bicaranya ada di depan kita. Kamu atau kalian. Ya. Terus kemudian untuk ana dan nahnu ini adalah kata ganti orang pertama. Jadi urutannya itu ya yang sedang kita hafal itu kan biasanya dari huwa humahu ya humahuna. Nah, itu kebalikannya. 6 pertama itu kata ganti orang ketiga, 6 kedua itu kata ganti orang kedua, sedangkan terakhir 2 orang atau 2 domir maksudnya ya. Ini adalah kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama ini adalah yang berbicara. Yang berbicara atau mutakalim. Nah, ini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas ya. Baik, sampai sini bisa dipahami? Domir? Nah, ini soalnya harus matang dulu domirnya, baru kita bisa melangkah ke pembahasan selanjutnya. Kalau domir masih bingung, nanti kita ulang lagi. Apa saja itu yang ana dan nahnu itu untuk kata ganti orang kedua ya? Pertama, Umi. Oh, pertama. Iya, yang sedang berbicara. Iya, baik. Jadi bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Kalau anak-anak itu untuk mufrad 1 orang, kalau nahnu berarti untuk jamaknya ya. Jadi tidak ada kalau untuk kata ganti orang pertama itu tidak ada musananya atau 2 orang. Ya, jadi dia langsung ana nahnu. Biasanya kalau untuk 2 orang langsung memakai nahnu kalau yang sedang berbicara ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan. Kita ulang lagi. Kata ganti orang ketiga pada fi'il mudhari itu menggunakan awalan ya. Ya. Jadi ini ketika kita menyebutkan seperti ini berarti loading kita sambil membayangkan kata ganti orang ketiga. Oh, berarti huwa humahum. Nah, seperti itu ya. Huwa humahum kecuali untuk dhamir hiya dan huma. Berarti huwa humahum hiya humahunna. Nah, berarti di sini huwa humahum sama hunna itu huruf depannya, huruf mudhora'ahnya itu menggunakan ya.
Nah, sedangkan untuk hiya dan huma itu menggunakan ta. Jadi ketika kita menyebutkan kata ganti orang ketiga, kita sudah harus bisa mana yang mana ya kata ganti orang ketiga. Nah, sudah harus bisa menemukan jawabannya. Yakni kata ganti orang ketiga tadi apa? Huwa huma hum, hiya huma hunna. Ada 6 ya. Berikutnya, kata ganti orang kedua semuanya menggunakan awalan huruf ta. Kata ganti orang kedua tadi siapa aja? Coba Ana tanya lagi yang belum Ana tanya Umi Ana. Ya Ustazah. Kata ganti orang kedua tadi Muhotob, apa aja? Mukhatab. anta antuma antum, anti antuma antunna. Yang mutaza. Ada 6 ya? Ada 6. Gitu. Ya. Nah, itu semuanya menggunakan huruf mudhoro'ah yang depannya adalah ta. Ya, berarti bisa sudah langsung kita ingat. Oh, berarti untuk domir tersebut, 6 domir mukhatab itu menggunakan awalannya ta. Baik. Kemudian fi'il amr hanya berlaku untuk kata ganti orang kedua ya, yang udah disebutkan Umi Ana tadi. Baik, sudah selesai pembahasan domir dan wazan tasrif fi'il madhi dan mudhari sama fi'il amarnya. Baik, masih ada waktu 13 menit lagi. Nah, sekarang silakan dibuka di kitabnya itu pada halaman berapa ya? 10 kalau nggak salah. 11 ya, mungkin 11 kalau nggak, kalau di tempat saya 10. Ya, di situ masuk pada pembahasan yakni jumlah mufidah atau al-jumlatul mufidatu. Jumlah mufidah adalah susunan atau gabungan dari beberapa kata yang memiliki arti sempurna. Baik, di sini contohnya ada huwa mariyadun. Dia sedang sakit. Kemudian ada anta ustadzun. Engkau seorang guru. Huwa yaktubu ala saburati. Dia sedang menulis di papan tulis. Anta taqra'ul Qur'ana. Engkau sedang membaca buku. Nah, di sini ada domir huwa. Domir huwa tadi termasuk kata ganti orang keberapa? Umahat semuanya? Orang ketiga. Orang ketiga. Orang ketiga Mumtazah. Orang ketiga dia untuk berapa orang? Tiga tunggal. Satu laki-laki ya. Ah, Dia laki-laki. Zakar ya, satu orang laki-laki Mumtazah. Baik, berikutnya kata anta. Tadi termasuk domir apa? Kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua. Nah, ini untuk berapa orang? Satu. Satu. Hah? Satu. Satu ya, satu orang. Untuk mufrad, laki-laki atau perempuan? Laki. Laki-laki ya, laki-laki anta, laki-laki. Nah, sahih. Masya Allah. Taib. Nah, itu ya. Jadi ketika kita menemukan suatu kalimat yang berhubungan dengan domir, nah di situ kita juga harus kembali memurajaah pelajaran. Misalnya, nanti ada kata huma. Huma kemarin, gitu ya. Huma tadi itu termasuk domir apa ya? Nah, jadi kalau huma misalnya masuknya dia adalah kata ganti orang ketiga atau ghaib. Nah, dijelaskan lagi, oh huma ternyata di sini bisa untuk mu'anas dan mudzakkar. Dia digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dan jumlahnya ada 2. Terus bagaimana cara membedakannya huma di sini kalau dia sama-sama memiliki kata yang sama antara mudzakkar dan mu'anas? Maka nanti kita lihatnya dalam penerapan di sebuah kalimat.
Ya, kalau cuman huma disebutkan domirnya aja kita nggak tahu itu bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Tapi biasanya nanti ketika ada domir tersebut untuk mengetahui bahwa huma ini muannas atau mudzakkar, maka ada penjelasannya di kalimat setelahnya. Baik, kita baca dulu berikutnya. Keterangan berikutnya, jumlah mufidah dalam bahasa Arab disebut kalamun atau kalimat sempurna kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Yaitu gabungan dari beberapa kata yang mengandung arti sempurna yang terdiri dari subjek dan predikat. Subjek berarti pelakunya, kalau predikat adalah kata kerjanya. Ya, seperti yang kata huwa mariyadun. Sebentar. Mana ya? Nah, seperti ini ya. Di sini ada kata huwa mariyadun. Ini sudah merupakan kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Dia terdiri dari apa? Huwa termasuk apa, Umahat? Kata ganti orang ketiga. Ya, betul. Nah, dia termasuk isim, fi'il atau huruf? Isim. 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 Iya, isim ya. Kemudian kata mariyadun. Nah, ini termasuk fi'il isim huruf? Isim. Isim. Ya, cirinya apa isim? Berakhiran tanwin. Taza berasal tanwin. Nah, ini huwa termasuk isim ya. Masuknya kepada apa tadi? Isim domir. Kemudian anta. Termasuk apa? Isim fi'il huruf? Isim. Isim. Ya, isim apa? Domir. Isim domir. Baik. Kemudian ustadzun. Isim. Isim. Nah, mutazah. Kemudian di sini ada kata huwa lagi. Isim domir. Isim. Yaktubu termasuk? Fi'il Mudhari. Apa fi'il mudhari cirinya? Ada ya. awalan ya. Nah, diawali huruf mudhara'ah yakni ya. Kemudian ala. Huruf. Huruf. Huruf ya. Kemudian as-saburati. Isim. Kenapa isim? Ada alif lam dan diawali huruf jar. Diawali huruf jar. Terus kemudian satu lagi apa cirinya? Alif lam. Dilekati alif lam. Berharokat kasroh ya. Diawali dengan huruf jar. Baik. Berikutnya anta. Isim domir. Domir. Domir mumtazah. Nah. Kemudian takro'u. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il ya, fi'il mudhari. Tandanya apa? Ada tak. Ada huruf mudharaah. Huruf mudharaah ta sama ini tadi ya. Kemudian al-Qur'ana. Isim. Isim, cirinya apa? Awalan alif lam. Nah, Mumtazah masih ingat ya berarti Masya Allah barakallahu fikun. Ya, dilekati dengan alif lam. Baik. Nah, di sini ada keterangan lagi ya. Lafat uktub. Nah, tadi kita udah belajar yakni fil amr. Nah, kalimat atau kata uktub, kalimat uktub itu disebut jumlah. Ya, artinya jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Sekalipun terdiri dari satu kata. Kenapa? Karena dia mempunyai arti. Tulislah oleh kamu. Kamunya tadi uktub untuk siapa? Untuk anta. Untuk domir anta. Iya, untuk domir anta. Tulislah oleh kamu. Satu orang laki-laki mukhatab ya, lawan bicara. Baik. Kemudian juga seperti lafaz ikro. Ya, nah kita lihat ya di sini ya. Huruf ketiganya itu harokatnya fathah. Kemudian ijelis. Nah, di sini ini bukan hamzah qat'i ya, Umahat ya. Hamzah wasl. Hamzah wasol. Nah, ini juga sama. Ya, hamzahnya hamzah wasol. Ya, baik. Ijelis. Ya, ijelis duduklah. Kamu seorang laki-laki isma. Dengarlah, kamu seorang laki-laki. Nah,
Semua fi'il amr yang ada di sini termasuk jumlah mufidah atau kalimat sempurna ya. Nah, terus kemudian berikutnya, sementara lafaz minal madrasati dari sekolah. Walaupun terdiri dari dua kata, ini tidak bisa disebut dengan jumlah atau kalimat sempurna karena pengertiannya belum lengkap ya, belum sempurna sehingga pendengar yang mendengarkan minal madrasati misalnya itu masih eh, menunggu apa namanya perkataan selanjutnya gitu. Jadi siapa yang dari sekolah gitu ya kan. Nah, jadi walaupun dia terdiri dari dua susunan kata, dia belum menjadi kalimat sempurna. Nah, taib. Nanti insya Allah pekan depan kita masuk kepada pembagian jumlah mufidah karena di sini penjelasannya atau penjabarannya lumayan panjang ya. Nanti ada tambahan dari kami, maka tidak kita bahas dulu pada hari ini. Jadi kalau untuk pembagian jumlah mufidah atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu terdiri dari dua ya. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ringkasnya di sini jumlah ismiyah itu jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim ya. Jadi apabila kita menjumpai suatu kata yang di depannya itu diawali oleh isim, maka itu adalah disebut jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah. Ya, kalau jumlah fi'liyah di sini jumlah yang diawali dengan fi'il. Ya, jadi fi'ilnya dulu baru nanti atau kata kerjanya dulu baru nanti pelakunya atau fa'ilnya. Kita lihat di sini contohnya untuk jumlah ismiyah ada aliyun mariyadun. Nah, nanti ketika kita bahas tentang jumlah ismiyah, nanti ada istilah mubtada dan khobar. Insya Allah pekan depan kita jelaskan. Jadi ketika membuat jumlah ismiyah itu ada kaidah-kaidah ya. Apa aja yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuat jumlah ismiyah. Baik, masih ada waktu 3 menit. Silakan yang mau bertanya. Tidak ada pertanyaan, ya mungkin nanti pekan depan baru banyak pertanyaannya. Ya, bagi umat yang misalnya belum memahami apa yang telah dijelaskan, silakan ya umat sekecil, maksudnya bertanya saja, jangan sungkan. Kalau misalnya bertanya di kelas itu sungkan, nanti boleh bertanya di grup, gitu ya. Intinya pembahasan dhamir. Yang pertama pembahasan dhamir itu harus yang dikuasai terlebih dahulu, ya. Karena nanti ketika kita sudah paham tentang isim dhamir, ya, yang tadi kita bahas adalah dhamirnya dhamir munfasil. Nah, nanti dhamir-dhamir yang udah kita pelajari tersebut itu bisa kita gunakan untuk membuat suatu kalimat, yakni dalam jumlah ismiyah. Jadi selalu ada kaitannya antara pelajaran satu dan pelajaran lain. Nah, di sini kata aliyun. Ini bisa diganti dengan domirnya yang tadi itu. Dari 14 domir, mana yang cocok diganti? Aliyun diganti dengan apa? Huwa ya. Ya, betul. Huwa. Ya, huwa. Nah, di sini kalau aliyun di sini, jadi isim nanti itu dibagi menjadi dua. Ada isim domir, ada isim dohir. Kalau isim domir tuh 14 yang udah kita pelajari tadi. Wa sampai nahnu. Nah, sedangkan isim dohir itu nampak. Seperti Aliyun, Muhammadun, Zaidun, Fatimatu, Hindun, Sofiyatu, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian juga sama. Misalnya di sini ada kata Aliyun wa Ahmadu. Di sini Aliyun ya, Ummahat bukan Ali, tapi Aliyun pakai tanwin. Aliyun wa Ahmadu. Bisa diganti dengan dhamir apa?
Umah. Huma. Huma. Nah, Mumtazah. Taib. Kemudian kalau Aliun, Ahmadu, kemudian Muhammadun, bisa diganti dengan dhamir? Hum. Huwa. Ya, insyaallah. Taib. Nah, itu ya. Insya Allah sekian dulu, sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Pekan depan kita memulai di pembagian jumlah mufidah, kita masuk ke jumlah ismiyah terlebih dahulu. Ya, insya Allah. Barakallahu fikuna jami'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni illa nafsi tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Amit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.